Pemirsa, manusia adalah makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Masih bersama kami di Happy Parenting bersama Novita Tandri dan Veronica Kolondam. Vera, tadi kita kan bicara muntaka. Masih banyak sekali muntaka-muntaka yang lain dari 3 juta yang pernah disentuh oleh YCAP. Ada satu cerita juga yang menarik tentang Kristanti, seorang pengasuh anak. Lalu terus belajar di rumah belajar dari YCAP, jual kain sampai 23 juta. Secari kain yang dibuat terus bisa dijual dengan keterampilan ini luar biasa. Kalau menurut saya yakin para pemirsa yang sedang menonton Happy Parenting saat ini juga akan melihat bahwa Anda sosok yang usia mungkin kronologis kita nggak tahu, tapi secara biologis kelihatan begitu menarik sekali, tapi punya hati yang luar biasa. Mau dibawa kemana YCAP ke depannya? Kalau tadi lihat child by child, we build our world sekarang. Ya, jadi memang kita nih udah mencapai angka tadi 3 juta ya yang kita sentuh lewat segala program kita. Dan karena masuk juga tuh di NGO tadi tuh yang 500 NGO top dunia dan kita masuk ke top 50 lah istilahnya kan. 9 ya. Itu memang muncul 2 ambisi. Pertama, ambisi untuk tetap memancangkan merah putih di peta dunia. Itu wajib karena nasionalisme kita udah mulai berasa kompetitif gitu dengan bangsa lainnya. Dan yang kedua, ambisi untuk gedein kerjaan kita. Jadi kita menargetkan, memproyeksikan menyentuh 5 juta anak remaja Indonesia di tahun 2020. Jadi kira-kira ya 5 tahun. Begitu Anda sebut 5 masuk untuk world. Ya, yang tadi 5 negara tadi. Iya, mau masuk ke negara mana? Jadi Indonesia aja masih begitu kita banyak. Memang child by child dari We Build Our World, intinya karena kita mau membatasi kata-kata yang punya konotasi politis. Nation is geographical, geopolitik, itu ya boundaries, batasan. Jadi kalau world itu kan bisa bicara ya the world as it is sama the world around us gitu. Dan kita memang membawa program ini di beberapa negara yang lain bukan karena di Indonesia kurang kerjaan, karena itu selalu orang berpikir, tapi untuk bagaimana kita memosisikan diri kita sebagai global player, bukan pemain lokal. Nah, untuk negara lain itu, karena itu kita bersaing makanya dengan NGO global yang lain. Di negara mana aja, Mbak Vera? Kita ada yang sekarang yang ongoing di Myanmar, Laos, dan kita pernah di Afgan, Pakistan, Uganda, dan Mongolia. Kita 2 tahun di sana, tapi kan kalau kita mau melanjutkan program selalu kan mesti ada chemistry dengan NGO partner di sana dan lain-lain. Kita pikir kita mau akhirnya menstrategiskan masuk ke least developed countries yang ada di Asia aja. Jadi memang kita nanti tahun depan East Timor, Vietnam, dan Kambodia menjadi sasaran kami. Luar biasa. Fer, tadi kita sudah bahas tentang kesehatan, pendidikan. Aspek ketiga, kewirausahaan sosial. Kenapa masuk ke entrepreneurship berarti? Ya, entrepreneurship sih intinya begini, karena ketika kalau kita misalnya kayak Muntaka tadi, dia nyari uang kan setiap hari-hari. Kita kalau ngomong sama ibunya bilang anaknya sekolahin dong. Yes, I know sekolah penting, tapi bos, perut perlu makan, perlu diisi, anak-anak ini perlu sekolah. Jadi kita kayak tarik-tarikan sama orang tua si anak-anak ini. Akhirnya kita berpikir apa yang kita perlu lakukan. Ibu-ibunya aja kita berdayakan secara ekonomi. Akhirnya berdirilah koperasi. Dan kemudian ya memang kenyataan di lapangan adalah mereka yang ada di bottom of the pyramid semuanya dagang. Dagang karena harus, terpaksa, bukan karena by choice ya. Harus dagang hidup, apa aja gitu kan, dagang serabutan gitu. Dan kita berpikir kita cobain yuk ibu dari beberapa murid kita kasihin modal kecil lewat koperasi YCAP itu. Dan mulai dari berapa nilainya? Nilainya 1 juta kita kasih, dan mereka harus sudah berdagang minimal 6 bulan dan ada surat persetujuan dari suami penting, dan ini grup loan. Sama nanti ya kita bicara bagaimana Peter Tanuri memberikan surat persetujuan buat Veronica. Jadi kita kasih dia loan, lalu bisa naik ke 3 juta, bisa naik ke 5 juta, lihat dari kredit track recordnya gitu lah. Nah ini kita lihat sangat membantu, karena kenapa? Kita lihat bahwa income harian mereka meningkat kira-kira kalau kita pakai datanya World Bank itu kan $2 per hari kan udah dianggap miskin ya. Kira rata-rata di Jakarta ini $1,8 per hari. Kita mulai average income ini akan naik
ke hampir 3,3 sampai 3,5 dolar per hari. Artinya sudah nggak masuk ke dalam Kategori miskin, ya. tapi ya 2 sama 3 beda cuma $1 gitu kan, masih pas-pasan lah gitu. Tapi lumayan, jadi itu yang kita melihat sebenarnya impact tersebut. Kalau kamu tadi Biasa, ngelihat, saya melihat bahwa rumah belajar, kamu juga tidak memberikan gratis kan buat anak-anak. Ya, anak-anak kamu minta bayar 10.000 10.000 per bulan. 10.000 per Kenapa? bulan. Tujuannya Program. 10.000 kan sebenarnya nilainya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, Apa nggak yang ingin nutup kamu kelas juga. tanamkan untuk 10.000 itu? Dignity itu bahwa mereka turut serta dalam proses perubahan mereka, dan itu kan sebagai syarat juga kalau memang niat ya 10.000 kan. Jadi ada berat, harga diri gitu ya. Ada harga diri itu. Nggak serta-merta gratis begitu aja ya, walaupun nilainya sebenarnya tidak besar, sangat sedikit. tapi ada dignity di Iya, situ tapi ya. mereka berasa bahwa ini bukan barang gratisan. Betul. Bahwa ini gue punya usaha untuk ada di sini. Masuk keluarga. Acara kita Happy Parenting. Tentunya sosok kamu, Veronica Kolondam, didukung dari keluarga, suami pastinya. Sempat ngomel nggak sih awal-awal kok jadi sibuk yang tadinya protes hari gitu ya? ngurusin anak-anak masih kecil-kecil pula, masih 4 tahun Kayaknya pada dia saat lebih itu. sibuk, jadi dia nggak berasa saya sibuk. Oh gitu ya. Itu ada untuk kan sibuk itu relatif. Apakah pada saat itu juga kamu melakukannya dari rumah? Ya, jadi memang gini lah, kan kita harus punya sebuah kesensitifan gitu ya. Ketika anak-anak mulai umur 8, 10, 12 tahun, kan ya saya mulai mikir gitu loh, gimana caranya saya nggak terlalu operational di kantor. Makanya mulai kita masuk dengan balance scorecard lah, dengan ISO, standarisasi, supaya kan ini ada otomisasi standar manajemen gitu. Ini aja due diligence-nya bertahun-tahun gitu, tapi udah disiapin. Karena memang saya percaya bahwa kerjaan itu kan nggak harus secara fisik ada di sana gitu. Jadi kerja dari rumah. Kira-kira kalau dalam seminggu itu 5 hari kerja, saya tuh mengambil Rabu off. Rabu tuh nggak kerja karena saya nulis, saya baca, saya debrief. Kadang-kadang sehari meeting 5 kali gitu kan nggak ada waktu untuk benar-benar digest ya apa yang kita meeting-meetingin itu. Jadi saya perlu waktu yang time alone gitu. It's like a me time. Dan kebetulan Rabu itu kan anak-anak pulangnya cepat. Setiap hari Rabu ya. Setengah 1 ya pulangnya. Jadi tadinya kan kalau nggak pulangnya bisa nyampe rumah jam 5 jam 6 sore ya kan. Kita kerja full day juga nggak ada yang saya tahu nyariin. Vera ini setiap Rabu tuh gampang dicari. Iya, karena dia ada di rumah. Berkegiatan ya, ada di Dia rumah di ya. rumah bersama anak-anak, dia pakai kualitas. Iya, dipakai quality time-nya bersama anak-anak at ya. least di hari anak-anak Rabu. tahu Nggak mau diganggu dia di hari bahwa itu. saya ada di situ. Dan saya pikir itulah yang kalau tanya impresi ya, how my mother, ibu saya dulu kayak gimana gitu kan, ibu saya juga nggak cerewet, nggak bawel kayak kita zaman gini lah, yang sibuk kayaknya dengan berteori ini ono gitu, baca segala macam. Kayak ibu gue nggak kayak gitu. Cuman satu hal yang menjadi anchor, jangkar saya adalah apa? Her presence. Kehadirannya. Fer, kamu sangat bangga. Kelihatan dan saya berasa sekali setiap kali bicara tentang ibu, kamu itu kayak role model, begitu you adore her so much. Peran mama bagaimana sih dalam hidup kamu? Berasa kan papa mama udah nggak ada. Ya kan, papa waktu itu meninggal saya umur 18 tahun. Mama udah punya anak dong 3 gitu kan. Tapi beda banget memang. Impact grievingnya itu jauh lebih dalam dan lebih lama. Jadi di situ saya baru tahu ya kan peran ibu kita nih dalam hidup kita. Saya pikir itu memang dalam gitu, dan makanya impresi tadi kan aku bilang, impresi dia karena apa sih? setiap kali kalau bicara dengan Vera yang disinggung ibu terus. Bagaimana ibu menjadi role model, bagaimana ibu menginspirasi hidup I kamu. think sense of presence itu yang nggak tergantikan. Dan ketika anak-anak sekarang lah, zaman sekarang mereka pulang ke rumah, masuk ke rumah kamar masing-masing gitu kan. Tapi dia cuma nanya, Mbak, Mama ada? Asal Mama ada gitu ya, tuh di kamar. Dia cuma berasa secure gitu, ya kan? Jadi kalau in case perlu apa-apa ada gitu kan. Bicara Fillmore, bicara Phil, Adele dan Joey, ini 3 anak. Yang pertama dan yang kedua sekarang ada di UC Berkeley, satu universitas top university di Amerika. Kamu juga mendidik anak-anak luar biasa, selalu ada buat anak-anak. Tips membagi waktu antara suami, antara anak-anak. Ada YCAP juga yang harus diurus. Iya, ada YCAP yang mendapatkan peringkat 49. Itu kamu bagi waktunya tuh kayak apa? Tuh sempat cantik pula gitu, menjaga penampilan dan lain sebagainya. Itu bagaimana? How do you juggle your day? It's difficult.
nggak gampang gitu kan, udah pasti lah. Tapi memang pada saat waktu terbatas, yang mau dilakukan tidak terbatas gitu kan. Nah, memang disiplin, perlu time management, perlu disiplin. Dan memang Karena kalau- waktu tetap ya 24 jam 7 dan tidur hari kan maunya seminggu. 8 jam juga gitu kan, jadi udah minus tuh ya kan. So memang kita harus perlakukan juga anak-anak ya dari kecil. I mean you have to keep your word, intinya itu. Karena kalau kita merasa nih kalau kita janji sama CEO apa di mana gitu kan, mereka lebih penting dari kalau janji mana, oh entar deh di delay gitu, di telat-telat sejam 2 jam nggak apa-apa lah gitu kan, anak juga nunggu di rumah. I think ya mereka juga nggak apa-apa sih, nggak komplain, tapi itu impresi kita sebagai ibu di hidup mereka, nanti mereka ingetnya apa gitu, karena beda kan perspektif mereka dengan perspektif kita gitu. Menurut kita masih tepat waktu, Tapi menurut mereka gitu belum kan. tentu ya. Menurut dia mungkin enggak, mama gue udah dandan lama-lama nggak muncul-muncul, Iya, ya kan. So we have to take it seriously. Kalau emang janji, ya janji. Kalau emang janji mau diajak ke sini, ya diajak gitu. Unless ada terjadi sesuatu gitu Gitu, kan. begitu memanage dengan Saya pikir anak dan time keluarga ya. itulah disiplin, Disiplin waktu ya. Waktu, makanya kalau setiap hari Rabu tadi kan Novi udah tahu lah. Adele Pasti ada di rumah. Adele waktu saya ingat waktu bikin community project, dia juga yang memberikan ide, inspirasi buat kamu tuh, ingat nggak? Iya, jadi kita memang masuk, jadi kan cerita Muntaka belum saya. Kira-kira kita memberikan kredit kecil kepada ibu-ibu ini kan. Iya. Memang ini cerita awalnya dari nemenin Adele. Waktu dia community project di Desa Leles di Tangerang itu, dia mau bikin project tentang microfinance gitu. Di situ saya udah dengar siapa sih yang nggak tahu Muhammad Yunus gitu kan. Tapi waktu di sana dan kita berbicara dengan ibu-ibu ini, that is bringing poverty to the reality gitu. Kita jadi melihat kemiskinan itu pada sesuatu yang sangat real. Dan waktu ngobrol sama dia, ya mereka sih anak-anak ini lagi bikin tugas mereka, saya malah menginterview ibu-ibu ini dan saya berpikir, wow, luar biasa perjuangan mereka. Dengan 30.000 sehari Untuk bisa bertahan nyekolahin 2 hidup, anak, ya. bisa kasih apa tuh namanya uang jajan ke anak-anak ya untuk sekolah, dan mereka semua percaya nilai dari pendidikan dan mereka berjuang banting tulang cuma buat Untuk mendidik sekolah. anaknya. Luar biasa. Gimana caranya kita kalau ngasih modal tambahin 1 juta aja, penghasilan mereka bisa tiba-tiba dari 30.000 jadi 60.000, bisa jadi 100.000. Iya. Itu luar biasa. Dan ini Dari 3 ajaib. anak ini ada nggak yang kira-kira nanti harapan seorang ibu tentunya Yang kepengen bisa mengikuti ada yang Mbak menerus- Vera ya? mewariskan, kan? mewariskan. Kalau ada sih ya Meneruskan. Jiwa seneng seperti ini. banget. Kira-kira dari 3 ini, dari si kalau Cik ngeliat Joey, yang si Adele yang cantik dan pintar, Adele juga lulus dengan IB score yang perfect ya, perfect IB score. Lalu ada Phil juga saya tahu anak yang luar biasa Iya pintarnya. Dan sangat-sangat sopan, manner tata Itu krama anak anak-anak ini memang yang luar anak biasa. by the book banget. Mulai dari hamil, lahir, yang what you expect in the first year itu buku. Dia tuh bener-bener milestone-nya tuh jatuh by the book, beneran like literally. Jadi anaknya memang rapih, teratur gitu ya. Dan saya ingat sekali, sopan banget, tante. Aduh, benar-benar agak sulit mendapatkan sekarang anak-anak yang benar-benar masih zaman kita gitu. Zaman sekarang sulit ya ngedapetin dan anak You sekarang raise tuh, them well. saya pikir is not bukan gini loh, karena kadang-kadang ibu tuh terlalu usaha, terlalu too much effort sehingga anaknya gerah gitu. Ya, ya. You Anaknya know what I mean, right? risih sendiri ya. Nah, sebenarnya parenting bukan by words kan, it's actually by doing. Dan by anak-anak itu kan bertumbuh kembang mimicking, melihat. Betul. Iya kan, semua integritas kita kelihatan dari perbuatan, Ya, bukan menjadi- dari kata-kata. menjadi contoh juga. Ketika kita Setuju. bilang suruh begini tapi kitanya sendiri begitu, nggak cocok. Ya kan, dia mendingan melihat, mimik. Ya kan, jadi mereka memang tumbuh kembang dengan ngelihat saya, misalnya tadi kan bilang saya masih ambil S2 saya waktu anak-anak tuh udah masih kecil-kecil gitu ya. Jadi taunya emaknya tuh ya baca, ya bikin Emang nggak bisa tugas diem, gitu. emang nggak bisa diem. Jadi Kita masuk jadi- nanti yang keluarga lagi, kita gali lebih dalam tentang keluarga. Tapi satu hal yang saya bisa tangkap bahwa action speaks louder than words. Yes. Ini benar-benar diterapkan dalam parenting di dalam keluarga. Di dalam keluarga Veronica Volendam. Veronica Volendam. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Happy Parenting.